bisa keluar tuh. Ini alhamdulillah. Enggak ada apa-apa. Pertanyaannya akhirnya numpuk lah ya. Saya sudah dikirimi ahli banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita jawab semampunya ya. Ini ada pertanyaan menarik ini. Mau bertanya tentang pembebasan Masjidil Aqsa oleh Umar bin Khattab yang pertama, Salahuddin Al-Ayyubi yang kedua. Apakah pada masa Rasulullah SAW Masjidil Aqsa juga masih dikuasai oleh Yahudi Israel? Padahal masjid itu termasuk tempat suci ketika bagi umat Islam. Lalu bagaimana upaya umat Islam saat ini untuk pembebasan Masjidil Aqsa yang masih dikuasai oleh Yahudi? Apakah kita berdosa jika hanya diam saja? Dosa Pak, diam saja. Gini. Jadi sejarahnya itu panjang Masjidil Aqsa. Dari mulai siapa yang bangun, ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan yang bangun adalah malaikat. Ada yang mengatakan yang bangun adalah Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan yang bangun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang rajih, wallahu alam, ya Masjidil Aqsa itu yang bangun Nabi Adam setelah membangun Masjidil Haram. Kemudian beliau 40, karena hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim disebutkan, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala, masjid mana yang dibangun pertama kali di muka bumi? Nabi SAW menjawab Masjidil Haram. Qala tsumma madza, kemudian masjid mana? Qala Masjidil Aqsa. Di riwayat lain Masjidil Ailia, dulu namanya, kotanya namanya Ailia. Qala kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Qala arba'ina sanah atau arba'una sanah, 40 tahun. Nah, kemudian rusak. Ada yang mengatakan karena banjirnya Nabi Nuh, ada yang mengatakan karena apa dan lain sebagainya. Kemudian dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dari Babilonia, Babilonia itu sekarang mana? Irak. Ketika dari Babilonia kemudian pergi ke Baitul Maqdis. Ya, beliau pernah ke Baitul Maqdis. Sampai ke sana, kalau dalam teks Taurat, Allahu a'lam ini termasuk Taurat yang dirubah atau enggak. Ya, al-muhim dalam teks Taurat itu bahwa Nabi Ibrahim bertemu dengan kalau bahasa baratnya itu Melkisedek. Melkisedek itu Al-Malik As-Shadiq, raja yang baik gitu ya. Kemudian beriman dengan Nabi Ibrahim, kemudian membangun kembali Baitul Maqdis. Kemudian Baitul Maqdis setelah itu dikuasai oleh orang-orang Jebusit. Orang Jebusit, kemudian orang-orang Kan'an, orang Amalikoh, orang yang besar-besar, badannya gede-gede. Kemudian dikuasai oleh mereka sehingga ya datanglah eranya Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita lihat risalahnya Nabi Musa ini bukan hanya untuk mendakwahi Fir'aun saja, tapi risalahnya Nabi Musa ini untuk membawa Bani Israel kembali ke mana? Ke Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis saat itu dikuasai oleh siapa? Oleh orang-orang Kan'an yang tunduk kepada Fir'aun. Ya. Jadi orang Kan'an itu kekuasaannya ikut kekuasaannya Fir'aun. Tapi oleh Fir'aun diberi kebebasan. Kalau sekarang diberi apa? Otonomi untuk mengutus Baitul Maqdis. Akhirnya Nabi Musa setelah berhasil membawa Bani Israel kan lewat laut itu ya, antum tahu ceritanya ya. Kemudian sampailah ke dekat Baitul Maqdis, Bani Israel diajak perang, tidak mau. Ayo masuk ke Baitul Maqdis. Di surat Al-Maidah diterangkan, tidak mau. Akhirnya apa? Dijawab, itu di dalam Baitul Maqdis itu ada orang-orang yang gede-gede, kami takut. Mereka suruh keluar dulu, kami baru mau masuk. Loh, masuk perang kayak gitu? Perang ya, musuhnya dibilangin, kamu keluar dulu, ya masuk menang gitu. Kan ya nggak mungkin gitu kan? Nggak apa-apa, masuk aja. Nanti kalian dimenangkan oleh Allah. Nggak. Malah apa? Bilang begini. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Surah Al-Maidah. Kami nggak akan masuk selamanya selama mereka di sana. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hai Musa, kamu pergi berdua sama Tuhanmu saja, kami duduk di sini. Kalian berdua berperanglah. Marah kan? Masuk Nabi begitu kan gitu ya. Akhirnya Allah hukum Bani Israel 40 tahun terlunta-lunta, tidak punya tanah, tidak punya tempat
tidak punya apa? Jadi menggembel di muka bumi. Nah, setelah itu nggak lama Nabi Musa meninggal, kemudian dilanjutkan perjuangannya oleh Nabi berikutnya, namanya Yusha ibn Nun. Nabi Yusha itu wakilnya Nabi Musa dan Nabi Harun, penerusnya. Ya, akhirnya membawa pasukan perang. Ketika perang mau masuk ke kota Ariha, kalau sekarang kota namanya Jericho, oleh orang Israel diganti, orang Yahudi diganti namanya apa? Jericho. Ini namanya Ariha. Lalu Nabi Yusha bin Nun masuk ke Ariha melawan orang-orang Amalikoh yang besar-besar ini. Perang Bani Israel itu udah beruntung banget itu, mau apa? Perang begitu kan? Mataharinya mau tenggelam. Ini kalau tenggelam perang belum selesai, bahaya. Betul nggak? Besok harus mulai lagi. Ya. Belum tentu mau diajak. Akhirnya Nabi Yusha bin Nun berdoa, ya Allah, tahanlah matahari ini sebentar. Akhirnya mataharinya apa? Ditahan sama Allah. Ya. Salah seorang ustadz di Solo, ahli astronomi, mungkin banyak yang kenal. Itu pernah ditanya sama guru saya. Kalau matahari berhenti sejenak, matahari tok mungkin nggak? Nggak mungkin. Ustaz. Apa? Akan terjadi kiamat. Loh, waktu itu pernah berhenti. Masa? Iya, diterangkan hadisnya. Ya, ahli astronomi itu bilang apa? Kemungkinannya cuma satu, Ustaz. Apa? Semua alam semesta diberhentikan demi seorang nabi yang ingin membebaskan apa? Baitul Maqdis. Habis itu berhasil. Kemudian Bani Israil biasa sudah masuk ke Baitul Maqdis, terus balelo lagi begitu kan. Sampai dikuasai lagi oleh siapa? Orang Kanaan lagi. Akhirnya apa? Pemimpinnya orang Kanaan namanya siapa? Jalut. Kemudian Allah mengutus pemimpin Bani Israil yang mengajak berperang namanya siapa? Tolut. Di antara pasukan Tolut namanya siapa? Nabi Dawud. Nah, Nabi Dawud ikut berperang. Nabi Dawud berhasil membunuh Jalut. Akhirnya diambil menantu oleh Tolut. Akhirnya Nabi Daud jadi raja. Tidak lama beliau meninggal, diteruskan kerajaannya oleh siapa? Nabi Ismail. Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis kembali. Balelo lagi Bani Israil setelah meninggalnya siapa? Meninggalnya Nabi Sulaiman. Belajar ilmu sihir dan lain sebagainya. Akhirnya Allah hukum dengan dikuasai oleh orang-orang Babilonia. Dihancurkan Baitul Maqdis. Sampai Bani Israil itu dibawa semuanya, yang tersisa hidup dibawa jadi budak, yang ada di situ dibunuh semuanya. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang dibangun kembali oleh Nabi Sulaiman dihancurkan oleh orang-orang Babilonia. Namanya rajanya saat itu Nebukadnezar, tidak pernah dengar. Raja Babilonia saat itu. Nah, kemudian Babilonia kalah oleh Persia, Bani Israil dikembalikan. Dikuasakan kembali di Baitul Maqdis. Balelo lagi, ngeyel lagi, tidak taat lagi sama Allah. Akhirnya Allah hukum dengan dikuasakan oleh siapa? Orang-orang Romawi. Di zamannya Nabi, sampai zamannya Nabi Isa masih dikuasai oleh orang-orang Romawi. Dibantai, ditindas. Ya. Sampai kelahiran Nabi SAW dikuasai oleh siapa? Orang-orang Romawi. Jadi bukan dikuasai oleh Yahudi. Di zaman Nabi SAW masih dikuasai oleh orang Romawi. Baru setelah itu pembebasan Umar bin Khattab. Kemudian di tahun 1099 tentara salib masuk ke Baitul Maqdis, kalah. Umat Islam kalah karena ribut sendiri. Bani Saljuk ribut antara mereka sendiri plus dinasti Syiah. Ini penting untuk antum ketahui. Ketika Baitul Maqdis jatuh di tangan tentara salib, Baitul Maqdis itu sedang dikuasai oleh dinasti Fatimiyah Syiah. Ada beberapa sumber sejarah mengatakan bahwa ketika tentara salib mengepung Baitul Maqdis, itu pimpinan tentara Syiah di situ surat-suratan. Dijamin keamanannya untuk pulang ke Mesir karena pusat kekuasaannya ada di Mesir. Jadi tentaranya keluar aman. Otomatis ketika tentara muslim keluar aman, Baitul Maqdis jadi apa? Kosong, hanya rakyat sipil yang bersenjata seadanya. Masuklah, kalahlah Baitul Maqdis. Saat itu orang sipil berlindung di mana? Di Masjidil Aqsa, berharap dihormati karena Masjidil Aqsa, betul nggak? Tapi ternyata pasukan salib dipimpin oleh siapa? Raymond IV. Dari mana dia? Prancis.
Dari mana? Prancis. Apa yang dilakukan? Besoknya pagi-pagi harinya 23 Sya'ban 492 Hijriah. Mereka masuk ke Masjidil Aqsa pagi-pagi buta, 80.000 orang dibunuh sekali bunuh. Sehingga lutut-lutut kuda itu darah itu menggenang sampai lutut kuda, Pak. Jadi darah itu menggenang sampai darahnya orang Islam. 3 hari setelahnya mereka rapat memutuskan semua orang Islam yang tersisa di Baitul Maqdis dibunuh. Dalam 1 pekan itu dibunuh lagi 60.000 orang. Jadi total dalam sekian hari sudah dibunuh 140.000. Nah, 90 tahun kemudian datang Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi enggak langsung berangkat dari Syam ke Baitul Maqdis, enggak. Ke Mesir dulu. Menghabisi Syiah dulu. Ya. Mengislamkan Mesir dulu. Universitas Al-Azhar itu yang bangun adalah orang Syiah. Ya. Diislamkan oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, disunnikan. Jadi pusat menara ilmu Ahlussunnah ya. Sampai saat ini. Itu diislamkan kembali oleh siapa? Setelah selesai menghabisi Syiah, punggungnya aman gitu ya. Karena kalau maju Syiah masih ada nanti apa? Kebiasaan mereka nusuk dari mana? Dari belakang. Baru bebaskan di pertempuran Hittin, kepung Baitul Maqdis, kalah mereka dengan strategi. Ini kisahnya panjang sekali. Pertempuran Hittin ini perlu kajian sehari, untuk kajian 1 sesi untuk menjelaskannya. Unik sekali pertempuran. Menunjukkan Salahuddin Al-Ayyubi itu selain orang yang pandai urusan politik, beliau pandai urusan agama, orang yang alim. Beliau itu santri ya, tapi juga pandai urusan perang. Taktiknya luar biasa. Insya Allah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang, pertempuran Hittin. Kemudian jatuhlah di tangan orang Islam sampai akhir tahun 1917 di Perang Dunia keberapa? Kedua, kalah Turki Utsmani sehingga Baitul Maqdis jatuh di tangan Inggris. Kemudian diberikan ke siapa? Orang Yahudi. Sekarang kita harus apa? 1, doa. 2, jihad. Pakai apa? Yang bisa. Pakai mulut. Pakai tulis WA. Pakai apa? Uang. Jangan tulis tok punya uang, aku nulis saja. Nggak mau pakai uang. Ya, pakai uang. Untuk bantu saudara-saudara kita di sana. Belikan obatnya, belikan apa? Alat-alat rumah sakitnya, belikan alat-alat sekolahnya. Ya. Yang ketiga, menyebarkan berita. Beritanya tentang Masjidil Aqsa disampaikan. Kalau ikut sosial media, ikuti sosmed akunnya namanya Sahabat Al-Aqsa di Twitter maupun di Instagram. Ya. Namanya apa? Sahabat Al-Aqsa. Atau di websitenya www.sahabatalaqsa.com. Nanti berita-berita di situ silahkan disebar. Ya. Itu yang bisa kita lakukan. Dan nggak usah pergi ke sana, nggak usah jalan-jalan ke Masjidil Aqsa dulu, karena Anda akan diminta untuk membayar apa? Visa plus pengakuan bahwa negara Israel itu ada, minta pengakuannya terus distempel, bayar $100. Mendingan dikasihkan Yahudi atau dikasihkan saudara kita. Nah, jelas nggak? Itu singkatnya begitu. Kalau pengen sejarahnya lengkap, wah, insya Allah kita buat kajian khusus sejarah Baitul Maqdis. Tak undang ke ahli nih. Jangan saya, bosan nanti. 2, tentang pernikahan. Wah, ini tidak nyambung ya, dari Baitul Maqdis ke pernikahan. Tapi saya rasa nyambung, Pak, karena dengan menikah ini kita akan muncul generasi pembebas Baitul Maqdis, insya Allah. Orang yang telah menikah secara Islam tapi tidak sholat, kemudian punya anak perempuan, setelah dewasa dia menikahkan anak perempuannya sebagai wali, minta tolong kepada PPN. PPN itu apa? Hah? Petugas pencatatan nikah. Untuk menikahkan anak perempuannya. Pernikahan semacam ini sah atau tidak? Syukron. Ini pertanyaan penting. Sebetulnya Sebetulnya berkaitan tentang apa hukum orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat menurut mazhabnya Imam Ahmad kafir. Tahu artinya kafir, Pak? Apa? Hah?
bukan Islam. Wong Islam ngakune ning ora salat, menurut mazhabnya Imam Ahmad apa? Kafir. Ya. Jadi menurut pendapatnya Imam Ahmad, ayahnya nggak sah jadi apa? Wali. Diwalikan kepada PPN, ini sudah sah, sudah betul ini. Atau pamannya. Ya. Menurut mazhabnya Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat itu ada di salah satu dari dua keadaan. Ya. Orang yang meninggalkan sholat ada berapa keadaannya? Dua. Salah satunya. Yang satu, kalau dia meyakini wajib tapi malas. Meyakini wajib tapi apa? Malas. Maka dia apa hukumnya? Fasik. Kafir enggak? Enggak. Hukumannya apa? Menurut mazhabnya Imam Syafi'i, orang yang tidak mau sholat itu dilaporkan Pak ke polsek. Lapor ke polsek buat pengaduan. Pak, ini ada orang Islam tapi nggak mau sholat. Nanti polisinya bingung, buka KUHP, Pak nggak ada pasalnya Pak ini Pak. Ya ini cerita polsek zaman dulu ya, itu ada pasalnya zaman dulu. Tidak mau sholat, ya, ditangkap nanti. Kamu kenapa nggak mau sholat? Males, penjara. Dihukum, dipenjara sampai mau. Nekat nggak mau sholat, bawa ke mahkamah. Tanya, kamu nekat nggak mau sholat? Nggak mau. Langsung apa? Eksekusi Pak. Tapi tidak kafir. Hukumannya apa? Dipancung, potong lehernya, tapi nggak kafir. Jadi setelah dipancung, dimandikan, dikafani, disolatkan, didoakan mudah-mudahan diampuni dosanya. Tapi jangan dipraktekkan loh. Mahkamah itu yang memutuskan. Kan tadi saya bilang top dulu kan. Sini mahkamahnya cari undang-undangnya nggak ada Pak. Ya sudah. Berdoa mudah-mudahan undang-undangnya diberlakukan. Jadi begitu. Maka kalau saya pribadi lebih condong wallahu alam ke pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi pernikahannya sah insyaallah. Pernikahannya sah insyaallah. Istri saya usianya 72 tahun, masih bisa berjalan. Mudah-mudahan diberi kesehatan terus. Masalahnya pada waktu melaksanakan sholat, rukuk bisa, tapi sujudnya dengan adanya rukhsah, maka pelaksanaan sujud sambil duduk di kursi. Yang jadi permasalahan, dari duduk ke berdiri itu sulit. Pertanyaannya, boleh duduk terus apa enggak? Jadi sholat berdiri bisa, rukuk bisa, sujudnya enggak bisa. Duduknya bisa, tapi mau berdiri apa? Nggak bisa. Gimana caranya? Ya. Pertama, takbiratul ihram tetap berdiri. Bawa apa? Kursi. Tetap berdiri. Kalau nggak ada kursi, cari kursi nggak ada, langsung takbiratul ihram dari pertama sudah apa? Duduk. Atau berdiri dulu, ya. Habis itu duduk. Habis itu rakaat kedua nggak usah berdiri, melanjutkan apa? Duduk. Ya. Tapi kalau ada kursi, berdiri. Begitu rukuk bisa, sami Allahu liman hamidah bisa, terus sujud duduk di mana? Kursi. Duduk di antara dua sujud, tetap di kursi. Sujud lagi, tetap di kursi. Nah, rakaat kedua bisa berdiri nggak? Nggak bisa. Ya udah duduk di kursi lagi. Jadi sama dengan mau di bawah boleh, mau di apa? Kursi juga. Itu keringanan yang syariat berikan. Baik. Ini tulisannya agak sulit ya. Kita diberi hadiah oleh teman. Dia adalah seorang penceramah agama. Dia bekerja sebagai pengelola kos-kosan. Kata tetangga teman saya itu menggelapkan uang kos-kosan, tapi posisinya belum lihat sendiri atau ada bukti konkret. Terus gimana posisi hadiah yang diberikan pada saya? Semisal berupa makanan itu dibuang atau dimakan. Masalahnya kita tidak tahu posisi yang sebenarnya. Hukum asal seseorang itu selamat dari tuduhan sampai terbukti. Jadi tuduhan itu tetap sebagai tuduhan sampai dia terbukti. Kalau betul-betul terbukti, ya silakan. Kalau betul-betul terbukti, maka dia posisinya ada di salah satu dari dua keadaan. Yang pertama, kalau penghasilannya dia murni haram semuanya, penghasilannya cuma gelapkan uang kos tok. Maka sebaiknya jangan makan dari mereka.
sebagai bentuk menjaga kebersihan diri. Kalaupun makan, insya Allah mudah-mudahan diampuni. Ya. Yang kedua, orang yang kerjaannya banyak, ada yang halal, ada yang haram, maka itu posisinya adalah posisi harta yang tercampur, maka tidak mengapa kita makan dan diberi hadiah dari mereka. Gitu ya. Tinggal dia punya kerjaan yang halal atau enggak. Kalau punya kerjaan yang halal, punya yang haram, maka dia dianggap orang yang hartanya apa? Tercampur. Dua, dalam koperasi BT. Hah? Oh, dalam koperasi RT ada sebuah koperasi. Ya, dalam koperasi RT ada sebuah koperasi. Maksudnya koperasi dalam koperasi gitu ya. Dulu saya sebagai salah satu pendiri, setelah tahu itu riba saya keluar. Tapi sampai saat ini koperasi itu masih berlangsung. Terus gimana posisi saya? Sampaikan, Pak, ini saya dulu yang dirikan, tak bubarkan, nggak mau bubar. Sampaikan, ini haram, saya nggak tanggung jawab. Nggih, nggak usah tanggung jawab, ya sudah, lepas, mereka yang tanggung jawab. Pertanyaannya yang berikutnya lewat WA. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap banyaknya komunitas hijrah sekarang? Apakah salah jika kita akan membentuk komunitas hijrah lagi? Ini juga jadi masalah. Sesungguhnya, sebetulnya syariat itu lebih mendukung namanya apa? Persatuan. Bahwa bersatu lebih baik daripada bercerai-berai. Bahwa jika sudah terbentuk, ya, maka diusahakan bekerja sama. Diusahakan apa? Bekerja sama. Jangan masing-masing harus punya kelompok sendiri, harus punya pengajian sendiri, harus punya agenda sendiri. Akhirnya ini punya agenda, ini punya agenda. Kalau jadi satu, agendanya satu, yang datang semasjid penuh, mana lebih baik? Ya. Mana lebih baik? Ada orang bikin masjid di sini, nanti bikin lagi masjid di seberangnya, nanti sebelah sini bikin masjid sendiri. Kenapa? Enggak, pokoknya saya mau bikin masjid sini, saya punya uang kok. Kenapa enggak makmurkan masjid yang sama? Ada perasaan apa? Gengsi. Sama dengan bikin pesantren. Saya harus punya sendiri dong, saya punya uang kok. Ini pesantren yang ada ini, ibaratnya butuh dipasok dana malah bikin. Habis itu bingung golek ustaz. Nah, soalnya ustaz terbatas, sudah di pesantren ini, sudah di pesantren ini, sudah di pesantren ini. Ya. Jadi sebaiknya bersatu. Tapi kalau ternyata sudah terbentuk, ya sudah ada aktivitas, ya bismillah jalankan. Ya. Ternyata ketika dalam satu organisasi ada khilaf, ya, khilafnya masalah yang penting, masalah akidah, ya berbeda. Yang satu mau acara kesyirikan, yang sini nggak mau, ya harus melepaskan diri, bergabung dengan komunitas lain. Yang apa? Yang akidahnya lurus. Tapi selama nggak ada khilaf atau perbedaan yang kecil-kecil, jangan ada pecah lagi. Nanti bikin baru lagi. Ini sini jamaahnya 5, ini 5, ini 7, ini 7, ini 5. Alangkah baiknya kalau jadi satu besar. Nah, memang gengsinya agak sulit, Pak. Sulit. Sikap yang baik dalam menanggapi teman yang suka berilmu tapi mencemooh kita bahkan sampai dengan perkataan buruk. Ya doakan. Wa a'rid 'anil jahilin. Ya, doakan. Assalamun alaikum la nabtalil jahilin. Ya wis, assalamualaikum. Saya tidak nanggapi orang-orang jahil. Ketika yang dicaci diri kita, biarkan saja. Tapi kalau yang dicaci Islam, yang dicaci agama, yang dicaci Nabi Muhammad SAW, jangan diam, beri pelajaran yang baik. Yang baik nggak bisa, selanjutnya ya monggo lah. Baik. Jika ada habaib atau asatid yang tidak berani mengatakan Syiah itu sesat dan sangat zalim, apakah mereka masih layak kita ikuti kajiannya? Aduh, itu ngajarkan apa? Kok tidak berani mengatakan Syiah itu sesat? Ya, tinggalkan. Kalau yang sesat jelas-jelas sesat aja tidak berani dia katakan sesat, nah, kita berarti dia apa? Kurang amanah dalam menyampaikan. Syiah itu sudah ada dari zaman Imam Malik sampai sekarang. Mencaci sahabat itu kufur.
atau fasik itu sudah diperdebatkan dari dulu. Ya. Makanya, tapi mereka mengatakan semua Syiah itu sesat. Ada Syiah yang tidak sesat, sebutkan Syiah yang tidak sesat. Ada Syiah yang tidak kafir, iya, tapi yang tidak sesat saya belum pernah dengar. Hatta Syiah Zaidiyah, ya sesat, ada sesatnya Pak. Dalam akidahnya ada sesatnya. Akidahnya mikut-mikut akidahnya Mu'tazilah. Kalau kafir, enggak dikafirno Pak. Ya ahlul bid'ah iya, tapi enggak sampai kafir. Tapi kalau dibilang Syiah tidak sesat, hati-hati. Pindah pengajian. Pindah pengajian, hati-hati. Selamatkan akidah kita. Kita itu duit ya wis pas-pasan. Nek meninggal kita bawa duit banyak, infak banyak, ya, masih mending lumayan lah. Nah ini kita sudah nggak bawa apa-apa, akidah pun rusak. Aduh, ya. Di dunianya susah, akhiratnya nanti juga apa? Susah. Jangan Pak. Kita di dunia udah dizolimi banyak orang, dizolimi sini. Ya paling enggak nanti di akhirat kita mulia lah. Dan mulianya di akhirat itu dengan apa Pak? Ya, dengan akidah. Dengan apa? Keyakinan kita kepada Allah SWT, keyakinan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 4, ilmu filsafat apakah dalam Islam yang dilarang? Lalu bagaimana jika kita sudah berkecimpung di dalamnya? Saya secara pribadi lebih condong ke pendapat ulama yang mengharamkan ilmu filsafat. Ilmu filsafat dalam akidah loh ya. Kalau filsafat pendidikan, filsafat politik itu bukan pembahasan kita. Filsafat dalam akidah ya. Memahami Allah dan Rasulnya dan syariat memakai ilmu filsafat. Jangan. Cukup qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Yes. Ikut pendapatnya Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, wis. Fikihnya ya ikut mereka, akidahnya ikut mereka, insya Allah selamat. Insya Allah apa? Kalau ikut akidah yang lain-lain, jenengan bingung. Jangankan jenengan, ulama aja bingung. Jangankan saya, Imam Fakhrul Razi itu akhirnya bingung. Ya, tobat tidak mau. Ya. Al-Juwaini tobat, bingung. Jadi ilmu filsafat itu ya dipakai oleh sebagian orang untuk memahami sifat-sifat Allah, untuk memahami sifat-sifat Allah. Dulu para sahabat nggak pakai itu memahaminya, gitu. Maka kita nggak usah pakai itu. Maka Imam Nawawi, Ibnu Shalah mengharamkan mempelajari ilmu filsafat Islam. Nah, minta sarannya untuk pemuda yang sudah hijrah, apalagi yang sudah ingin sekali untuk menikah. Ya nikahlah. Perbaiki diri. Ya, perbaiki diri. Jaga sholat 5 waktu, baca Al-Quran minimal 1 juz sehari. Kalau sudah rutin, baru minta anaknya orang. Ya. Rutinkan dulu sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jamaah, shaf awal, sudah rutin, baca Quran 1 hari minimal 1 juz. Kalau sudah bisa gitu, ya, baru silahkan minta anaknya orang. Insya Allah dipermudah urusan oleh Allah. Kalau kerja itu normalnya laki-laki itu kerja, betul nggak Pak? Yang hijrah dan yang tidak hijrah itu normalnya apa? Kerja. Loh ini udah hijrah malah nggak kerja, ya berarti kurang normal itu. Maksudnya tidak kerja itu nganggur gitu, menganggur, bukan nggak dapat kerjaan, beda ya Pak ya. Wegah, aku ini woy, nggak mau apa, semangat bekerja, mencari nafkah. Makanya di dalam surat An-Nur, menggambarkan bahwa lelaki berbisnis itu normal. Jadi lelaki bisnis sukses itu nggak ada yang heran. Ya memang orang yang bisnis itu kemungkinannya ada yang sukses, ada yang gelundung gitu loh Pak. Tapi di dalam surat An-Nur disebutkan tentang laki-laki yang memakmurkan masjid. Siapa itu? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah
wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Siapa yang memakmurkan masjid itu, yang memenuhi masjid untuk berzikir, mengangkat masjid untuk menyebut nama Allah di masjid-masjid, rijal, laki-laki. La tulhihim tijarah, yang jual belinya, bisnisnya tidak mengalihkan mereka, tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan salat, membayar zakat, dan itu mereka takut di hari kiamat. Jadi bisnis, kaya, salat tepat waktu, zakat, zikir, takut sama hari kiamat. Itu baru istimewa. Kalau ada orang ngelamar anak Anda, dia bisnismen kaya, nggak usah heran Pak, karena memang wajarnya orang itu apa? Wajarnya orang itu apa Pak? Laki-laki cari nafkah, betul nggak? Makanya saya sering diaduin sama ibu-ibu, Ustaz, suami saya nggak mau kerja, saya yang kerja ngidupin. Ini gimana nih? Sudah berapa tahun? Sudah 10 tahun suami saya nggak mau kerja. Saya jawabnya apa? Minta cerai aja. Ustaz, kamu minta cerai? Ya dibilangin suami, nggak mau Ustaz, saya yang kerja pontang-panting, cari apa? Cari nafkah. Katanya istri harus taat suami. Ini suaminya nggak normal, jangan ditahatin. Moh, saya nggak mau kerja. Ya. Saya nggak kerja, sampai nggak kerja nggak duit, sayup. Piye? Lu nek orang mangan piye? Lu sampean saya mikir, ya, sampean suami kok. Lek gak mangan piye? Aku yang tanya, mana makannya? Ya. Maka laki-laki normal hijrah, misalnya dari Solo mencelat ke Kalimantan sana, nomor satu yang dipikir apa? Saya mau makan apa hari ini, betul nggak? Kerja, mikir, nanti lama-lama sukses, kan begitu. Tapi kalau Anda lihat orang di toko, begitu azan tokonya ditutup, maaf sedang sholat, itu orang soleh. Itu orang soleh. Pak, ini saya mau order sebentar, ini udah mau komat. Saya cari toko lain, monggo. Ya, saya tak sholat dulu. Mau nunggu, nggak mau ya wis. Rezeki saya nggak akan luput. Sampean atau nanti orang lain yang akan datang ke sini. Sini saya mau komat, ini saya keburu-buru. Saya keburu-buru juga. Gitu loh. Ya. Arab tak tutup sana, keluar, udah mau komat. Ya. Sampean mau nunggu, nggak mau nunggu, monggo. Itu cerita mbah saya itu begitu Pak. Ayah saya rahimahullah cerita tentang kehidupan mbahnya, kehidupan kakek saya. Jadi ayahnya ayah saya rahimahullah meninggal semua. Dia bercerita kehidupan bisnis era 60-an. Katanya nyaman. Mereka pagi jam 8 kerja, siang istirahat, makan, kerja lagi, asar ke masjid, pulang, tata nutup apa? Toko, pulang baca Quran, nyaman gitu ya. Nggak ada kerja puntang-panting gitu. Dan rata-rata kaya-kaya. Dan mereka kalau dapat order begitu, wah itu toko sana belum dapat order, pabrik sana, wah Pak saya penuh, order sana aja, bagus sana. Gitu ya. Kalau zaman sekarang gimana Pak? Wah saya tak tambah meja, bisa Pak, bisa. Sini lebih murah, jangan sana mahal. Sholatnya ditutup, pegawainya disuruh sholat, ayo sholat, ayo sholat. Akhirnya rezekinya apa? Barokah. Maka sarannya itu ya, perbaiki diri, sholat 5 waktu, baca Quran sehari minimal 1 juz. Habis itu cari pekerjaan, lamar anaknya orang. Insya Allah diberkahi keluarga. Nah, apakah benar ada yang manusia ketempelan jin? Bagaimana cara agar kita tidak diganggu jin? Jin itu sudah bersumpah untuk mengganggu Anda sampai hari kiamat Pak. Pemimpinnya jinnya namanya iblis. Jadi kalau Anda pengen caranya tidak diganggu jin, gimana ya caranya ya? Gini, Ibnu Qayyim memberikan contoh, memberikan permisalan. Kalau kita lewat di sebuah jalan yang nggak ada jalan lain, kemudian ada gembala, namanya gembala kambing, dulu biasanya melihara apa Pak hewannya? Anjing untuk jaga, betul nggak? Ya, anjing untuk jaga. Dan diperbolehkan oleh syariat memelihara anjing untuk menjaga ternak
atau berburu. Selain itu nggak boleh. Memelihara anjing untuk hobi, ya nggak boleh. Pahalanya berkurang setiap hari 1 qirot. Ya. Pemasukan belum tentu segitu, tapi sudah pasti kurangnya 1 qirot. Jadi janganlah melihara anjing, kecuali ada kebutuhannya. Nah, Ibnu Qayyim memberikan permisalan, kita lewat di suatu jalan. Di jalan itu ada gembala yang punya anjing. Anjingnya menghalangi jalan kita, mau menyerang kita. Gimana kita mau lewat di situ? Ada anjing yang menghalangi, nggak ada jalan lain. Gimana caranya lewat? Gampang, panggil yang punya anjingnya. Mas, anjingnya suruh apa? Minggir. Nanti apa? Dipanggil. Nanti apa? Anjingnya minggir. Ya. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Setan itu ciptaannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita tidak digoda setan, maka kita minta perlindungan sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berzikir pagi dan sore. Saya udah zikir pagi dan sore, tapi kok nggak ngaruh? Iya tidak ngaruh, karena zikirnya saja, kalimat-kalimat yang Anda baca Anda tidak paham, maka nggak bisa memberikan pengaruh. Semua zikir yang dibaca kalau kita nggak paham nggak akan ngaruh, kecuali Al-Quran. Kalau kita baca Quran kita nggak paham maknanya, insya Allah dapat manfaatnya, meskipun nggak sebanyak kalau kita paham, tapi tetap dapat manfaatnya. Tapi kalau zikir-zikir itu kalau kita nggak baca percuma, cuman apa? Di mulut saja. Subhanallah, 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 subhanallah. Hasbiyallah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah. Artinya hasbiyallah bos, pokoknya tak waca. Nggak ngaruh, Pak. Baca zikir pagi dan sore, makan makanan yang halal, doa minta perlindungan sama Allah, insya Allah kita dijauhkan dari gangguan jin dan setan. Dan zikir harian, Pak, melepas pakaian, masuk kamar mandi, bismillah mau makan, itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kita tuh kalau buka pakaian, ada nggak dari orang yang berakal buka aurat di tengah-tengah kerumunan manusia? Ada nggak? Nggak ada, betul kan? Dia masuk di kamar dikunci dulu, betul nggak? Nah, ketika masuk kamar dikunci, setan bisa lihat nggak? Bisa. Lah terus gimana caranya? Biar kita buka aurat, setan nggak lihat aurat kita. Ucapkan apa? Bismillah. Makanya doa mau masuk kamar mandi, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Mau makan, baca Bismillah. Kenapa? Setan mau makan bareng kita nggak dapat jatah. Sehingga barokahnya yang kita makan meskipun sedikit tapi barokah, anak-anaknya sehat. Makannya sedikit tapi badannya sehat, nggak gampang kena penyakit. Masuk rumah baca doa Bismillah walajna wa Bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkal. Mau keluar rumah Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwata illa. Itu zikir-zikir itu sangat pengaruh. Tapi ya dipahami artinya. Ya. Hukum memelihara burung tapi cuma seekor, tidak diberi pasangan. Wah, kasihanlah Pak. Kasihan. Jadi pada dasarnya memelihara burung itu boleh, memelihara hewan apapun itu boleh. Ya. Untuk anak-anak apalagi boleh. Jadi anak-anak pengen ikan, ojo malah mati, tidak apa-apa. Bismillah. Diajari caranya. Kalau memang mati sudah. Kata Nabi SAW, Abu Umair anaknya Abu Talhah memelihara burung, namanya Nughair. Nughair ini mati. Abu Umair ini sedih. Abu Umair ini masih kecil, namanya sudah pakai Abu Umair. Nabi SAW melihat Abu Umair sedih. Kenapa? Burungnya mati, Nughair. Nabi SAW datang, ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Hai Abu Umair, kenapa Nughairnya itu? Dia apa? Dihibur. Artinya Nabi SAW mengiyakan, membolehkan memelihara burung. Tapi kalau sampai derajat menzalimi, jangan. Ya. Saya nggak tahu kalau burung seperti apa. Tapi kalau kambing, sapi itu ada masa-masa dia harus apa? Kawin. Kalau burung saya nggak tahu. Kalau ada masa-masa dia harus kawin, tidak dikawinkan dia mendapatkan madorot, kita bisa dosa. Wallahu a'lam.
Kadang kita bertetangga diajak baca Yasin buat orang meninggal atau orang sakit. Cara kita menolaknya gimana dan apa hukumnya? Ya. Ini pertanyaan selalu ya. Ini jawaban saya wallahu a'lam bahwa bid'ah itu bertingkat-tingkat. Bid'ah itu apa? Bertingkat-tingkat. Kita nyikapinya juga harus apa? Berbeda-beda. Menyikapinya ini. Hukumnya bagi saya wallahu a'lam Yasinan 7 hari, 40 hari, 100 hari itu tidak ada syariatnya dari Islam. Ya, tidak ada syariatnya dari Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk perbuatan bid'ah. Ya. Kemudian Anda menyikapinya juga harus dengan sewajarnya. Artinya di situ tidak ada kemusyrikan. Berarti bid'ahnya amalan saja, ya. Amalannya pun cuma baca Quran misalnya, nggak pakai sesaji. Ya Anda sampaikan baik-baik. Maaf ini, jangan sampai ini bid'ah, nggak ada tuturnya. Tapi yang musyrik nggak diperlakukan seperti itu, begitu loh. Akan runyam, begitu. Saudaranya sendiri keliru, membenarkannya harus apa? Dengan baik. Jangan disamakan, yang ini bid'ahnya ada syiriknya, tawaf di kuburan, yang ini baca Quran. Sama-sama bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini bid'ah syirik disamakan, menyikapinya dengan bid'ah yang tidak syirik. Ini runyam jadinya. Runyam jadinya. Disikapi dengan baik. Menolak dengan halus. Menolak dengan halus. Nah. Atas hikmah Allah 7 tahun ini saya fokus ngaji, ikut belajar sunnah. Alhamdulillah. Semakin saya belajar, saya semakin dijauhi, dirasani, difitnah radikal dan keras. Dikarenakan saya tidak ikut-ikutan budaya kampung yang banyak menyimpang dari sunnah. Nah, ketika kita dibenci karena akhlak kita, ini musibah. Lebih musibah lagi ketika kita dibenci karena akhlak kita, kemudian kita menyangka bahwa mereka itu membencinya karena Islam kita. Jadi mereka bukan membenci sunnahnya, tapi membenci apa? Akhlaknya. Ada yang begitu. Ada yang membenci karena sunnah. Ada yang membenci karena ilmu. Ada yang membenci karena akhlak kita. Semakin ngaji semakin keras. Semakin mengaji semakin nggak mengucapkan salam. Semakin ngaji semakin wajahnya dipasang ya. Itu sangar ke. Wis melu laskar soalnya. Klambi ini tulisannya gambar pedang. Wah ini. Nggak boleh begitu ya. Harusnya semakin tambah ilmunya, semakin akhlaknya semakin baik. Dengan akhlak itu mudah-mudahan mereka mau apa? Mau menerima ajakan kita, malahan justru bisa jadi dakwah kita malah semakin diterima. Tapi ketika kita udah berupaya akhlak baik, dan perlu bapak-bapak ibu-ibu tahu, kita berakhlak baik itu bukan supaya mereka ridho sama kita, bukan. Ini harus kita tahu. Kita berakhlak baik itu bukan supaya mereka ridho kepada kita, bukan. Ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Akhlak yang baik itu 3 paling tidak. Badlun nada, mengupayakan yang baik buat mereka, wa kafful adha, tidak menyakiti mereka, wa talaqatul wajhi, dan wajah yang berseri-seri. Ya. Kita ngomong yang baik caranya, bertetangga tetap yang baik. Tapi ketika kita sudah berakhlak yang baik, sudah berupaya yang terbaik, mereka tetap memusuhi kita, ya silahkan saja gitu. Wong saya berakhlak baik itu bukan untuk mencari ridhonya manusia. Saya ini cuma berakhlak baik gara-gara disuruh sama siapa? Allah dan Rasulnya. Karena ilmu yang saya pelajari menuntut saya untuk berakhlak baik. Ya, itu saja. Kalau itu yang kita cari, orang mau suka, orang nggak suka, bismillah. Ya. Kalau orang suka, alhamdulillah. Kalau nggak suka, memang saya nggak cari sukanya sampean. Saya nyari ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi kalau difitnah keras radikal, ya silakan. Nah, bagaimana cara menasihati seorang guru ustadz yang masih merokok? Karena saya pernah mengaji dengan ustadz yang masih merokok. Masih merokok, ya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ya merokok itu haram. Merokok itu haram.
Tanya sama lembaga fatwa internasional mana yang mengatakan rokok itu makruh. MUI itu berdebat. Itu lebih dari 2/3-nya mengatakan apa? Haram. Sepertiganya mengatakan, kurang dari sepertiga mengatakan makruh. Pokoknya kita milih sing penak antara haram makruh. Terus pokoknya aku milih sing makruh. Nggak boleh milih fatwa begitu. Hati-hati. Tanya sama dokter yang ada, rokok itu baik apa enggak? Tanya semua. Nanti kan jawabannya apa? Hati-hati. Syariah dalam menyikapi yang haram dan menyikapi yang wajib itu berbeda. Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Yang aku larang tinggalkanlah, yang aku perintahkan lakukan semampumu. Coba lihat bedanya. Yang aku larang stop, tinggalkanlah. Pak, Bu, orang-orang Arab di zaman nubuwah itu namanya khomer. Kalau sekarang apa? Ciu. Itu bukan kecanduan lagi, Pak, tapi jadi bagian kehidupan. Jadi bukan kecanduan, tapi sudah menjadi part of life, bagian dari kehidupan orang Arab adalah khomer, tidak bisa dipisahkan. Begitu turun ayat fajtanibu la'allakum tuflihun, itu kota Madinah bau khomer, bukan pesta, Pak. Do diguai kabeh. Wis saiki haram, buang. Bang, kan ada yang mikul, kan proses, Pak, ya, dari anggur diperes, direndam, ditaruh, dipendem di tanah dulu, lama disaring lagi, dipikul, mau dijual ke mana? Warung-warung, betul nggak? Lah, saya jual. Loh, ini haram, sudah turun ayat tadi malam. Oh, lah wis bacot iki tak entek kese. Enggak, dibuang. Betul dibuang. Itu sikapnya. Mana haitukum anhu fajtanibu. Yang dilarang stop sudah. Riba, ya saya tak nyari pekerjaan lain dulu. Stop. Yang haram, stop. Tinggalkan. Serahkan sama siapa? Allah. Janjinya Allah SWT. Siapa yang bertakwa akan dijadikan jalan apa? Para ulama mengatakan sudah terbukti bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti apa? Yang lebih baik darinya. Anda meninggalkan rokok karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diganti oleh Allah dengan yang lebih baik dari rokok itu. Apa? Entah. Mungkin jasad yang lebih sehat, pikiran yang lebih jernih. Nah, jadi jangan ditinggalkan kajiannya, kasihan Ustaz. Tapi dinasehati. Tapi kalau Ustaznya nekat, apalagi merokoknya depan umum, Ustaznya jangan pengajian sama dia. Kalau rokoknya apa? Sembunyi-sembunyi di rumahnya, di kamar mandi, di dalam gitu ya. Nah, itu antara dia sama siapa? Sama Allah. Tapi kalau dia merokok depan umum gitu, stop. Jangan. Nah, Bismillah, amplop undangan bertuliskan nama, itu apa dianggap hutang dan membuat kita nulisnya agak tandes itu ketoknya rada anyel gitu ya, nggak tahu saya. Amplop undangan bertuliskan nama, maksudnya apa amplop undangan itu? Ulem. Maksudnya kita memberikan atau kita nerima. Kita nyumbang, bukan utang lah namanya nyumbang kok. Kita punya hajat, orang nyumbang ke kita, dikasih nama, terus kenapa kok dikembalikan? Kotaknya namanya kotak utang atau kotak sumbangan? Tak tanya Mas siapa namanya tuh? Mas Wisnu. Kotaknya kotak infak apa kotak utang? Tak tanya, kotak apa namanya?
Sumbangan itu bahasa Arabnya apa? Tabarruk. Kalau kita bahasa infak, sukarela. Ya bukan hutang. Bukan hutang. Tapi adatnya kita yang buruk itu yang harus kita tinggalkan. Ya. Engko dibuka. Pak Wisnu 50 dicatat, Pak Wisnu 50. Oh, ditenono kowe. Ya. Ngei aku 50 tok, sesuk aku yo ngei kowe 50 gitu ya. Sama lagi amplopnya kok kosong iki. Wah, iki. Itu perbuatan yang sangat tercela bagi syariat. Wala tamnun tastakbir. Jangan memberi untuk mendapatkan balasan. Bahkan yang lebih tegas lagi, Anda kalau nggak punya uang, jangan mengharapkan untuk menerima. Nggak usah bikin pesta banyak-banyak. Mampunya undang 200, ya sudah 200. Mampunya 1000, silakan undang 1000. Jangan mengharapkan orang untuk memberi. Sudah diberi, lah yang nyumbang, aku nyumbangnya 100 ben kok nyumbang aku apa? Nah, itu hapuskan. Bapak ibu-ibu kalau punya hajatan tuliskan yang besar, tidak menerima sumbangan. Saya yakin hadirin lebih suka, betul nggak? Salamannya gitu, barakallah ya. Tulis yang besar Pak, di ulumnya tuh, tidak terima sumbangan. Insya Allah saya yakin yang hadir lebih suka, yang hadir lebih senang. Betul nggak Pak? Menghalangi kita masuk surga? Enggak menghalangi. Bismillah, Ustadz mau tanya, bagaimana cara agar kita bisa selalu merasa ikhlas dengan apa yang terjadi? Nah, ini ada kekeliruan makna ikhlas. Waktunya sudah habis, masih 5 menit, nggak apa-apa ya. Ada kekeliruan memaknai kata-kata apa? Ikhlas. Ikhlas itu sebuah konsep yang sangat mulia. Ikhlas itu artinya murni. Murni apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua kehidupan kita hanya kita arahkan, semua bentuk ibadah kita hanya serahkan kepada siapa? Inilah namanya ikhlas. Tidak beribadah kepada selain Allah. Salat hanya dimaksudkan untuk Allah. Salatnya ikhlas, jauh dari riya, jauh dari sum'ah. Nek salat sendiri panjang, nek salat di depan orang lain ya juga apa? Panjang. Itu ikhlas, murni. Ya, jangan pas salat rakaat pertama sepi kulhu, pas rombongan datang rakaat kedua An-Naba amma yatasaalun, baru gue bingung apa ya, lali soalnya nggak murojaah. Itu namanya nggak murni. Ikhlas itu karena murni Pak, untuk Allah saja. Karena ada pergeseran makna dan ini salah, yang harus diluruskan. Saya udah ikhlasin utangnya. Apa artinya ikhlasin utang? Ya. Maksudnya apa? Saya sudah relakan. Bahasanya sudah diganti Pak. Mulai kita terapkan. Udahlah diikhlasin aja, enggak, direlakan saja. Ya, saya maafkan, saya. Nah, terkait ini ikhlas terhadap apa yang terjadi. Maksudnya ridho terhadap qada dan qadar. Ridho terhadap qada dan qadar itu termasuk tingkatan tertinggi. Bahwa kita ketika tertimpa musibah, kita yakin bahwa Allah sudah tahu ini bakal terjadi, dan Allah sudah tuliskan di Lauhil Mahfuz, dan Allah sudah kehendaki, dan Allah sudah ciptakan hal itu terjadi. Maka saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan saya, dan saya serahkan kepada Allah. Di balik itu pasti ada kebaikan yang besar. Itu namanya ridho terhadap qada dan qadar. Gimana caranya ya? Dengan kita mendekat kepada Allah terus. Kita mengenal Allah saat longgar, maka saat sempit kita akan semakin mengenal apa? Allah. Jangan mengenal Allahnya ketika apa? Sempit. Ketika diuji, saya lagi diuji. Ya. Kapan sekolahnya sampean kok ikut ujian? Sholat enggak, ngaji enggak, mau Quran enggak tahu, enggak iso. Tahu-tahu dibilang saya lagi diuji. Ya. Sampean sedang diadab itu. Betul Pak, bahaya.
Kita sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang payah adalah ketika kita dihukum, kita merasanya apa? Diuji. Jadi nggak ada introspeksinya gitu lah. Para ulama mengatakan kalau kita dihukum datang musibah saat kita dalam keadaan taat, maka itulah ujian. Kita berupaya istiqomah, datang masalah di sini, semakin istiqomah. Ini saya diuji nih sama Allah nih. Ya. Baru tobat dapat ujian, masalah rezeki, masalah ini. Kita berusaha, ini ujian dari Allah. Tapi nggak ada apa-apa, diuji. Itu bukan ujian, Pak. Sampai yang sholat enggak. Itu dihukum, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sadar, ya sudah, dicolke sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disebutkan dalam surat Al-An'am, falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka melupakan peringatan-peringatan Allah itu, diuji lagi. Dilengge, dihukum, lalai terus. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Diperingatkan masih lalai terus, dibukakan pintu segala sesuatu. Pengen nopo? Duit, hatta idza farihu bima utu, sampai dia senang, bangga terhadap apa yang sudah diraih, akhadnahum baghtatan. Dihukum sekali hukum. Fa idzahum mublisun, hancur sekali hancur. Diangkat, Pak, diangkat terus untuk dijatuhkan dari ketinggian. Bahaya kalau kita nggak sadar. Kalau sedang dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jadi, ya, ridho dengan qada dan qadar bahasanya ya, bukan ikhlas itu sebuah konsep yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari segala perbuatan kita. Baik yang sifatnya keyakinan maupun perbuatan amal ibadah, kita serahkan hanya untuk Allah, bersih dari tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kejadian-kejadian, musibah-musibah, ya kita sebutnya apa? Ridho. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak tenggelam dalam dosa-dosa, terutama dosa-dosa yang tidak kita sadari? Dengan kita mencari ilmu, kemudian berupaya mengamalkan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa, ya, dengan diantara doanya yang diajarkan oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Allah firman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tapi Allah lah yang membuat kalian cinta kepada keimanan dan menghiasi keimanan itu di hati kalian. Wa karraha ilaikum, Allah membuat kalian benci terhadap kekufuran, benci terhadap kefasikan, benci terhadap kemaksiatan. Maka kita doa, ya Allah, buat kami ini cinta dengan apa? Keimanan. Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, buat kami cinta keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasilah keimanan itu di hati kami. Wa karrih ilainal kufr, buat kami ya Allah benci kepada kekufuran, wal fusuq, dan perbuatan kefasikan, wal isyan, buat kami benci kepada perbuatan kemaksiatan, dan doa-doa yang lain. Ya. Air kencing atau kotoran kucing apakah najis? Najis. Ya, air kencing dan kotoran kucing najis. Hukumnya apa? Najis. Semua kotoran hewan itu hukumnya najis, kecuali menurut mazhab Imam Ahmad, hewan yang boleh dimakan maka kotorannya tidak najis. Tapi mazhabnya Syafi'i, semua kotoran baik punyanya manusia maupun hewan semuanya apa? Najis. Ini ada khilaf di antara fuqaha terkait hewan yang boleh dimakan. Berhubung kucing tidak boleh dimakan, maka sepakat hukumnya apa? Najis. Salat sunnah ba'da Jumat berapa rakaat? Bila dilakukan di masjid ba'diyah ya, ba'diyah Jumat itu dilakukan 4 rakaat. Ya. Di mana? Ya di masjid boleh. Ada riwayat Imam Muslim mengatakan salatlah kalian setelah Jumat 4 rakaat. Ada riwayat lain bahwa Nabi SAW kalau salat di masjid 4, kalau salat di rumah berapa? 2 rakaat. Jadi seperti ba'diyah zuhur, boleh 2, boleh berapa? 4. Berapa kalau 4? Salamnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bagaimana memberikan penjelasan kepada orang yang bertanya tentang
jika kita buang angin, kenapa yang dibasuh bukan tempat keluar angin, melainkan harus mengulangi wudhu? Karena Allah memerintahkannya kita tidak membasuh tempat keluar anginnya. Inilah yang disebut ibadah yang tidak bisa dicerna maknanya melalui akal. Karena tidak semua hal itu harus bisa dicerna oleh akal. Enggak harus bisa. Oke, kenapa sholat 5 waktu? Ya karena pagi itu begini, zuhur itu tengah hari, asar, lah maghrib sama isya kan cedak itu. Ya, maghrib sebentar terus apa? Isya. Kenapa maghribnya 3, isyanya 4? Kenapa subuh malah berapa? 2. Kenapa zuhur 4? Enggak ada alasannya. Alasannya apa? Ya Allah perintahkan seperti itu. Tawaf kenapa 7 kali? Ya karena langit ada 7, bumi ada 7. Tapi haji kenapa enggak 7 kali dalam seumur hidup? Kok cuman berapa? Sekali. Habis sholat sunnah tawaf, habis tawaf kita sholat sunnah kan? Kok enggak 7 rakaat? Kok cuma 2 rakaat? Betul enggak? Katanya langit ada 7, hari ada 7. Sholat sunnahnya kok enggak 7? Enggak bakal ketemu, Pak. Karena itu namanya ibadah ghairu ma'qulatul makna, yang maknanya tidak bisa dicerna oleh akal, membutuhkan niat karena memang kita enggak tahu. Wis pokoknya ngene gitu ya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau segala sesuatu agama itu harus pakai akal, maka mengusap sepatu itu bukan di atasnya, tapi di bawahnya. Tapi syariat mengusap sepatu mananya? Atasnya. Khuf itu ya, khuf. Ya. Tapi dilihat dulu bawahnya. Oh, enggak ada najisnya. Ya. Nanti dengan pembahasan yang detail ya. Sepatunya harus menutup mata kaki. Kalau sepatunya enggak menutup mata kaki, enggak boleh diusap, harus dilepas, wudu normal. Ya. Tapi anggap aja sepatunya di atas mata kaki, mau wudu, dilihat dulu bawahnya, ada najisnya enggak? Enggak ada. Ya sudah langsung diusap apa? Atasnya. Loh kalau pakai akal harusnya diusap mananya? Bawahnya. Tapi kita nggak pakai akal. Bukan nggak pakai akal ya. Ya maksudnya dalam hal ini kita taslim. Namanya Islam itu apa? Berserah diri. Disuruh gini, nggih. Disuruh begini, nggih. Itu namanya Islam. Pasrah, berserah diri. Sudah habis pertanyaannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.